Bisa juga tidak ditemukan pelanggaran yang memenuhi syarat, apakah bupati harus diajukan untuk diganti apa tidak, diimpeach apa tidak. Kira yang paling penting harus dicatat oleh teman-teman warga Pati adalah bahwa namanya impeachment, namanya pemakzulan bupati atau wali kota atau gubernur itu bukan sesuatu yang instan ya. Tidak bisa kalau itu sudah masuk ke mekanisme di DPRD atau mekanisme politik, maka harus ada tahapan-tahapan. Karena hukum itu harus melibatkan dan mengabdi kepada semua kepentingan, tidak hanya kepentingan satu persatu elemen atau kelompok tertentu. Oleh karena itu tadi saya katakan, yang sekarang hari ini dirapatkan oleh DPRD sebetulnya tahap paling awal untuk melakukan proses-proses politik secara formal. Jadi kalau orang demonstrasi, orang memberikan aspirasi, kemudian memberikan pressure, tekanan politik, itu kan sifatnya di luar Iya. mekanisme hukum, Nah, mekanisme ini di dalam saya proses. Tapi nggak kalau bisa sudah masuk ke kemana-mana. DPRD, nah itu masuk proses hukum. Masih sambil Berarti pikir ya, di Mas. situ ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Misalnya, DPRD harus sepakat bahwa hak angket ini dilakukan. Kalau sudah Ini dilakukan, gambarnya kita setuju live. membuat hak angket ini Live ya. digulirkan, berarti ya habis itu membentuk pansus, ya kan? Pansus ini bertugas apa? Melakukan pemeriksaan terhadap bupati dan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tadi tidak menguntungkan atau merugikan masyarakat. Tapi harus diingat, keputusan hak angket nanti, keputusan pansus nanti kan juga harus dipastikan keputusannya seperti apa. Bisa kemudian misalnya keputusannya, oke, ditemukan pelanggaran sehingga bupati layak diusulkan diberhentikan. Atau yang kedua, bisa juga tidak ditemukan pelanggaran yang memenuhi syarat, apakah bupati harus diajukan untuk diganti apa tidak, diimpeach apa tidak. Jadi tetap saja proses politiknya kemungkinan itu masih bisa dua-dua. Bisa pansus itu memutuskan yes di proses impeachment atau tidak proses impeachment itu loh. Jadi masyarakat harus melihat dua kemungkinan gitu loh. Baik, Pak Karena Teguh. ini hukum kan belum inkrah ya, nanti proses itu kan belum inkrah. Nah, setelah itu baru untuk memutuskan setelah hak angket disetujui, kemudian pansus dibentuk, baru pemeriksaan itu ya, pemeriksaan para pihak diundang, wakil dari rakyat diundang, mungkin wakil yang demo-demo juga diundang, asosiasi diundang, masyarakat diundang, kemudian mungkin pemerintah daerah, OPD diundang untuk mengecek bener nggak ini ada pelanggaran oleh bupati? Layak nggak pelanggaran ini berujung ke impeachment? Jadi masyarakat memang harus mengerti ini gitu karena tahapannya memang begitu. Oke. Setelah itu baru diusung setelah kemudian pemeriksaan selesai, kemudian kesimpulan didapatkan, baru kita lihat kesimpulannya. Oke. Apakah pansus Pak Teguh. merekomendasikan untuk diimpeach apa tidak gitu Mas. Berarti Memang artinya harus ini begitu proses warga tidak bisa dilibatkan sebagai perwakilan dari aliansi warga, begitu tidak bisa dilibatkan dari awal begitu, hanya dipanggil nanti ketika saat diumumkan. Ini konteksnya Oh iya, untuk menghindari ketidaksabaran warga yang nantinya kemungkinan ada potensi yang terus berdemo berjilid-jilid begitu kemungkinan. Nah, itulah saya kira yang saya sebut DPRD harus responsif dan mendengarkan pendapat masyarakat, ya, mendengarkan baik yang kelompok tertentu yang lain. Jadi kalau DPRD kan harus melakukan ini secara objektif juga. Kan DPRD kan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan DPRD itu juga harus objektif. Kalau perlu juga pansus itu bisa mengundang para ahli, para pakar, bisa pakar hukum, pakar sosial, pakar politik, pakar ekonomi untuk memastikan jangan sampai keputusan pansus nanti tidak benar, misalnya hanya karena diambil karena emosional, diambil tidak objektif. Jadi memang ini semua harus mengerti bahwa proses-proses di DPRD itu memang tidak bisa gegabah ya, harus hati-hati supaya tidak ada celah-celah hukum yang kemudian nanti bisa berproses terhadap gugatan-gugatan karena DPRD juga
berpotensi digugat juga kalau misalnya keputusannya tidak objektif. Jadi kalau itu dipercayakan oleh DPRD, dua kemungkinan, masyarakat menunggu proses di DPRD atau masyarakat ikut mengawasi Oke. sidang-sidang yang ada di DPRD, gitu ya. Oke, berarti ada potensi juga, ada kemungkinan, kita tidak tahu berapa persen, DPRD juga bisa dituntut begitu apabila memang keputusannya tidak sesuai dengan desakan warga, begitu? Ya, dua kemungkinan memang, dua kemungkinan artinya kemudian nanti demonya bisa bergeser misalnya dari bupati yang mau diimpeach kemudian kepada DPRD, mungkin DPRD dipandang tidak responsif, DPRD dipandang tidak follow up dengan baik. Jadi berbagai macam kemungkinan masih bisa terjadi. Oleh karena itu, ini kita lihat sekarang hasil rapat dari ini seperti apa. Nanti hak angketnya seperti apa, pansusnya seperti apa, kerja pansus seperti apa, apakah kerja pansus bisa diawasi, seperti apa pengawasannya, itu memang proses yang tidak pendek dan harus serius ini, Mas. Ini karena ini dilihat oleh semua orang di Indonesia dan bahkan di dunia ini yang terjadi di Pati hari ini. Oke, Pak Teguh, kita sempat menyinggung soal tadi DPRD bisa saja nanti memanggil ahli begitu untuk digali keterangannya terkait hal ini. Tapi kalau kita melihat kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil oleh Bupati Pati ini sudah dibatalkan terkait juga dengan salah satunya adalah kenaikan pajak ataupun PBB sebesar 250%.